Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bisa melaporkan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanyalah presiden atau wapres itu sendiri, ini mengubah peta pergerakannya Termul. Nah, ternyata mereka itu menolak untuk musnah, menolak untuk punah. Ya, manuvernya saja yang berbeda ya. Kalau endorsement terhadap para Termul itu memang sudah tidak bisa sudah tidak bisa diatur oleh kita. Ya, kenapa? Karena para media itu sudah mengendorse itu. Jadi sudah jelas bahwa orang-orang seperti si Azwan itu tidak ada urusannya dengan permasalahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian permasalahan seperti orang seperti Ade Darmawan juga tidak ada urusannya. Tetapi terus-menerus mereka yang selalu dikonfrontir dengan pihak yang bersangkutan. Dan saya menjadi bertanya-tanya nih, kebiasaan Polda Metro ya. Mereka mengatakan klaster 1 itu dalam waktu dekat akan segera naik statusnya menjadi terdakwa, akan pelimpahan P21. Sampai sekarang masih belum ada tuh kabarnya bagaimana. Ya sudahlah, good for them ya, untuk klaster 1 ya bagus-bagus saja begitu. Tetapi pada akhirnya kita tidak memiliki bandingan ya, bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan oleh Taka itu di dalam persidangannya klaster 1. Nah, regardless ya, kita akan melihat ini manuver baru dari Termul. Dalam hal ini adalah Jamada Girsang dan Rismon menolak untuk punah. Sebetulnya mereka berdua ini sudah tidak ada urusan sama sekali dalam permasalahan ini. Sama sekali. Tetapi itulah Termul ya. Dan harus diingat, surat edaran Mahkamah Agung yang kemarin itu memutus ya, menyunat semua hak-hak yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu didahului juga oleh aduan dari para Termul. Jadi kita sudah punya rekor nih, Termul itu selalu dekat dengan penegak hukum. Itu sudah bisa kita lihat dari mulai penyidikan. Terus sampai saat ini dekat dengan MA ya, yang katanya mau melakukan aksi 1 juta lilin kan. Nah, aspirasi mereka diterima oleh Mahkamah Agung. Sekarang ini ke MK nih si Termul itu. Katanya live Jamada Girsang dan Rismon datangin MK untuk ajukan uji materi Prapid Roy Suryo. Entah apa nanti akan jadi putusan dari MK. Cuman selalu begitu, kalau Termul udah dekat sama institusi penegak hukum, aspirasi mereka didengar terus. Tetapi kalau Roy Suryo, Refli Harun, kemudian Dr. Tifa, itu selalu mentah, tidak pernah ada yang senada. Padahal kalau kita lihat ansih misalkan dari permasalahan hukumnya, case dari Roy Suryo, case dari Dr. Tifa yang diwakili tentu saja oleh para kuasa hukumnya itu jauh lebih kuat daripada case-nya para Termul ini. Baik ya, kita akan saksikan nih apa sih yang diinginkan dan apa yang diusahakan oleh para Termul. Saya menyebutnya sih yang seperti ini Termul serabutan ya. Kita lihat nih. Di belakang saya ada John dan ada Ramses. Mau mengajukan namanya keren-keren atau mengadu dalam hal permohonan uji materi atas undang-undang atau KUHAP yang baru. Itu tujuan kami hari ini ya. Jadi apa yang kenapa kami perlu uji materi? Karena kami rasakan ada beberapa hal yang harus diluruskan atau harus dibenarkan dalam penegakan hukum saat ini, khususnya pra-peradilan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pra-peradilan itu diatur dalam KUHAP pasal 158 huruf A ya, yang berhubungan dengan pasal 89 KUHAP juga.
yang mengatakan bahwa pra peradilan itu memang boleh dilaksanakan tapi harus nyambung ke pasal 89 yang disebut upaya paksa. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah yang faktanya sekarang ini terjadi, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada peradilan yang menurut kami selaku warga negara dan sekaligus tugas selaku penegak hukum, ada hal-hal yang menurut kami tidak etis atau tidak normatif lagi, tidak berdasarkan KUHP yang kami sebut tadi pasal 158 huruf A dan pasal 89. Apa yang menjadi keberatan kami selaku warga negara dan juga selaku penegak hukum dan warga biasa adalah terjadinya pengulangan pra peradilan. Katakanlah yang dilakukan oleh seorang tersangka bahkan terdakwa sekarang ini adalah Roy Suryo. Nah, sesudah kami pelajari, kami amati selama mulai dari Prapit 1 sampai Prapit 3, 4 sekarang ini kalau nggak salah ya. Mau 5. Itu apa yang menjadi benturan dalam hukum? Apa yang perlu diluluskan dalam hal itu? Nah, untuk itulah kami ada 7 orang ini, praktisi hukum atau penegak hukum dan warga biasa, dalam hal ini Rismon Hasiolan, Sianipar juga turut terbeban. Sebentar, coba ngapain itu si Momon ada di situ ya? Dia kan katanya ahli peneliti bla 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 begitu. Ngapain dalam hal Prapitnya Roy Suryo ikut-ikutan? Itu ya. Kan undang-undang Mahkamah Konstitusi, kami merasa hak konstitusional kami itu merasa terganggu. Loh. Apalagi kami selaku penegak hukum. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi asas kepastian hukum. Perlu saudara ketahui bahwa asas yang dilanggar sampai saat ini menurut kami, tidak perlu banyak-banyak asas yang kami tampilkan. Satu, asas kepastian hukum. Dengan adanya kejadian Prapit 1, 2, 3, 4 dan mungkin berlanjut berikutnya, kami tidak tahu bagaimana kepastian penegakan hukum di Indonesia ini, terutama sesudah kita mendapatkan KUHP baru, boleh dikatakan baru seumur jagung lebih ini. Baru Januari kemarin berlaku, ini baru Agustus. Alangkah beratnya nanti. Kemudian yang kedua adalah ajas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang murah gitu loh. Itu terdapat undang-undang pokok kehakiman. Nah, dua ajas ini saja menurut kami selaku hukum warga negara ini harus Mahkamah Konstitusi hari ini yang kami ajukan permohonan itu harus mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Satu tugas kewenangan daripada mahkamah ini adalah untuk menguji materi dari satu undang-undang apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami sudah menyusun permohonan kami dan hari ini didaftarkan. Moga dalam waktu dekat ini mahkamah dapat membuat jadwal persidangan agar benar-benarkah pengujian permohonan kami untuk diuji pasal 158 Jungto pasal 89 KUHP itu berbenturankah dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 poin D. Saya kira ini yang perlu. Jadi kami tergerak selaku warga negara agar hal ini harus ditertibkan dan harus ada keputusan dari mahkamah agar ini menjadi suatu putusan yang baru, yang ada aturan yang barunya, yang dimaknai bahwa pra peradilan itu diajukan hanya satu kali dalam satu perkara.
Perlu kita ketahui bahwa pasal 89 KUHP ada 9 objek yang memang boleh diajukan pra peradilan. Tapi kalau itu diajukan 1, 2, 3, itu akan bisa berlangsung pra peradilan yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, jelas dalam permohonan kami agar pasal 158.a Yungto pasal 89 KUHP itu harus dimaknai setiap perkara, satu pokok perkara itu harus maksimal atau jangan maksimal, hanya boleh diajukan 1 kali pra peradilan. Bisa diajukan bersama 9 objek itu atau 2 objek atau 3 objek. Tapi tidak boleh lagi mengajukan pra peradilan yang berjilid-jilid. Nah, kami selaku penegak hukum, sekali lagi saya katakan, selaku warga biasa, sangat konsen terhadap ini. Jika kami tidak maju, kalau kami tidak keberatan selaku warga negara yang sudah diperlakukan hukum KUHP baru ini, siapa lagi yang akan mengajukan? Kan begitu rekan-rekan? Jadi kami sehati sepikir, sependapat, artinya mari kita maju ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan ini agar terjadi suatu perubahan atau ketentuan yang baru, bukan merubah undang-undang itu, tapi harus dimaknai, harus ada ketentuan baru yang tidak merubah undang-undang itu. Kalau merubah undang-undang itu DPR, kan gitu kan. Tapi di sini kami agar Mahkamah Konstitusi membuat suatu petunjuk aturan yang final and binding. Intinya pra peradilan itu diajukan 1 perkara hanya 1 kali. Saya kira rekan-rekan itu intinya ya. Nanti secara detailnya barangkali sesudah sidang nanti kita ketahuan. Ya, kita ketahui apa respon dari hakim, apakah itu ada pembaruan, apakah itu langsung disidang. Ini kita lihat dulu sesat pikirnya nih. Jika ya seseorang yang mengaku sebagai praktisi hukum itu datang ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dia itu menginginkan uji materi atas suatu undang-undang hanya karena satu kasus partikular, itu menunjukkan itikat buruk terhadap orang yang sedang diadili dalam kasus partikular tersebut. Maksud saya bagaimana? Begini, praktisi hukum apabila dia melihat ada celah ketidakpastian hukum, misalkan dari suatu undang-undang, maka dia jangan berangkat dari kasus, dia berangkat dari undang-undangnya. Dia lihat undang-undangnya, kemudian dia memakai daya imajinasinya, bagaimana undang-undang ini bisa berlaku di dalam pengadilan, maka dia akan menganalisa, oh undang-undang ini akan mengakibatkan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Misalkan, dia akan mengakibatkan 1, ketidakpastian hukum, 2, biaya yang mahal di dalam pengadilan dan lain sebagainya. Di situ saja sudah berhenti. Jadi jika dia praktisi hukum, dia berhenti dari menganalisa hukum-hukum yang ada tanpa melihat kasus partikular. Kemudian dia mengimajinasikan undang-undang tersebut agar supaya terlihat cacat-cacat yang ada di dalam undang-undang tersebut. Makanya sebetulnya itu adalah tugasnya DPR sedari awal supaya tidak terjadi tuh cacat-cacat tersebut. Apabila ya suatu kasus ini dia sudah jalan kemudian diberlakukan undang-undang, kemudian dia melihat di situ lah kok begini begitu, itu hanya menunjukkan bahwa orang tersebut dalam hal ini adalah Djabada Girsang dan teman-temannya, ini termasuk Rismon di dalamnya, itu hanya tidak suka dan tidak rela melihat kemudahan yang diterima oleh terdakwa atau tersangka dalam satu kasus tertentu. Dalam hal ini adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu cuma karena nggak suka aja Dr. Tifa dan Roy Suryo mendapatkan kemudahan daripada undang-undang yang diberikan oleh konstitusi. Mereka nggak suka, mereka datang ke MK. Ini salah ya dari segi intensi begitu ya, dari segi niat saja sudah salah ini. Nah makanya karena niatnya salah, kesananya acak-acakan. 1 nih uji materi atas KUHP baru. Jadi pertanyaannya begini, apakah mereka itu mengajukan judicial review lah katakan ke MK atas KUHP yang baru ini? Apakah memang gara-gara KUHP-nya bermasalah? Atau karena KUHP yang baru ini menguntungkan Roy dan Tifa? Nah itu pertanyaannya. Karena mereka itu melihatnya dari kasus Roy dan Tifa, mereka itu melihat bahwa ini menguntungkan Roy dan Tifa, maka seharusnya tidak demikian. Nah ini salah ya.
Baik, dari mana nih kita lihat kesimpulannya demikian. Kata si Jagir tadi ada hal yang tidak etis. Di mana ada hal yang tidak etis itu? Dikatakan ini ada pengulangan pra peradilan. Katanya pra-pid itu hanya 1 kali saja. Lah gimana 1 kali kalau misalkan kesalahannya ada 3? Ya bisa 3 kali pra peradilan itu. Ya justru kalau misalkan dia itu disatukan, itu bisa mengurangi hak-hak dari terdakwa, ya, atau tersangka. Terdakwa atau tersangka dalam hal apapun, karena di dalam hukum, namanya di dalam hukum ada equality, ada kesamaan. Kemudian ini yang lucu nih, katanya dengan adanya dengan adanya praktek yang terjadi pada sidang Roy Suryo, hak konstitusional mereka terganggu. Ini hak konstitusional apa yang terganggu dari diri para termul ini? Lah mereka bukan pihak yang berperkara kok. Lah justru kalau misalkan mereka ikut-ikutan datang ke MK untuk membatasi apa yang sudah diberikan oleh undang-undang terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, justru ini menjadikan Roy Suryo dan Dr. Tifa hak konstitusionalnya terganggu. Begitu. Dan ini tidak bisa berlaku surut, Bung, ya. Memang kacau. Kemudian dikatakan nih ada pengulangan dan mengulur waktu. Loh, itu kan celah yang diberikan oleh undang-undang, ya harus difahami. Jadi kalau misalkan mau, ini yang salah memang DPR. Kalau memang dianggap ini bermasalah, bukan timnya Dr. Tifa, bukan Roy Suryo yang bermasalah di sini. Mereka itu memakai apa yang sudah diberikan. Kalau Anda melihat bahwa ini pemberian ini mengulur-ulur waktu, pemberiannya loh ya. Ini kan siapa saja nanti, mau Dr. Tifa, mau Febri misalkan. Apakah kita bisa menyalahkan Febri misalkan nanti kalau misalkan dia itu sudah jadi terdakwa kemudian banyak pra peradilan? Ya nggak bisa karena undang-undang memberikan hak itu. Ya, kalau Anda merasa ini punya masalah, makanya tadi saya katakan jangan hanya melihat dari segi Dr. Tifa dan Roy Suryo. Kenapa tidak melihat dari Febri saja yang sekarang juga sama pra peradilan begitu? Kemudian azas kepastian hukum ini terganggu. Loh justru kepastiannya begitu. Ya, tidak ada kepastian hukum yang tercederai karena kepastian hukumnya diberikan hak seluas-luasnya untuk melakukan pra peradilan. Justru seperti surat edaran Mahkamah Agung yang ada saat ini, justru itulah yang mengganggu asas kepastian hukum. Pada akhirnya jadi nggak pasti. Jadi apakah pra peradilan itu diberikan haknya seluas-luasnya oleh undang-undang atau tidak? Lah kan kalau kita tidak melihat surat edaran Mahkamah Agung, kepastiannya itu secara pasti mereka itu memiliki hak untuk melakukan pra peradilan sebanyak apapun. Itu kan kepastian hukumnya. Kemudian datang surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa yang namanya pra peradilan ini tidak ada nilainya, putusannya diabaikan. Jadi gimana pra peradilan ini, ada atau tidak? Lah justru itu ketidakpastian hukum. Sudah yang ada itu yang pastinya ya demikian. Ya, kemudian azas peradilan murah, cepat. Nah, ini kan relatif. Murah itu semurah-murahnya, cepat itu secepat-cepatnya. Dalam kasus partikular, makanya cepatnya kasus pencopetan dengan cepatnya kasus korupsi beda. Yang jadi heran kenapa kalian tidak mempermasalahkan hal ini saat Roy Suryo dan Dr. Tifa itu menjadi tersangka selama ratusan hari. Itu kok tidak dipermasalahkan asas ini? Ya nggak pernah dengar kita begitu. Nah ini mah terus kesana jalan nanti ya. Si Momon mau ngomong apa nih? Udah. Udah. Pokoknya saya sudah menjelaskan di sini bahwa yang namanya itu termul serabutan itu mereka sepertinya masih mendapatkan suplai apapun itulah, baik materi atau imateri, karena seharusnya orang-orang seperti Rismon ini, apalagi Rismon begitu ya, dan Jagir itu tidak masuk ke dalam permasalahan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Kalaupun memang mereka mau menjadi katakanlah praktisi hukum yang memang mau mengontrol bagaimana penerapan hukum yang ada di Indonesia, jangan bawa-bawa kasus partikular. Itu akan lebih bermanfaat kepada khalayak umum. Anda lihat bagaimana undang-undangnya, kemudian kira-kira akan bagaimana apabila terjadi di persidangan, bukan hanya atas satu kasus partikular, tetapi kasus-kasus yang ada, itu baru nanti akan kelihatan. Makanya kalau di MK suka ditanya, apa yang menjadikan Anda merasa dirugikan, apakah undang-undangnya atau penerapannya? Nah, itu nanti akan ditanya, mesti ditanya seperti itu di Mahkamah Konstitusi itu. Demikian ya, mudah-mudahan termul habis untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.